Lanjut lagi di part 3 ya teman-teman. Jadi di part 3 ini saya akan menjelaskan mengenai family relationships. Jadi hubungan keluarga. Baik, apa sih yang dimaksud dalam bab ini adalah suatu keluarga? Mungkin kalian berpikir bahwa keluarga itu ya ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya gitu. Tapi kita bisa mengembangkan lagi ya teman-teman, bahwa di dalam hubungan keluarga itu ada orang tua. Selain orang tua ya, ada kakek nenek, ada mungkin paman dan bibi, ada mungkin om dan tante, ada sepupu, ada keponakan, cucu dan lain sebagainya gitu. Itu yang kita kenal family. Tapi di bagian dunia yang lain, another obvious example is people living together in an exclusive relationship who are not married. Jadi di bagian dunia yang lain ada pasangan, ya kan, pasangan yang hidup dalam satu living together, hidup bersama dalam satu rumah gitu ya. Terus dia tuh punya exclusive relationship, ada hubungan yang sangat spesial, dan mereka nggak married gitu loh, mereka nggak nikah. For the most part, this cohabitants itu artinya hidup bersama ya, live as if they were married. Jadi ada juga yang menikah. There is an exclusive sexual commitment, jadi ada komitmen. Terus udah gitu mungkin dia juga punya anak. There are shared financial responsibilities, mereka itu berbagi tanggung jawab mengenai keuangan, jadi bersama gitu menanggungnya. Misalnya mereka ngontrak rumah ya, dia bayarnya bareng. Mereka mungkin apalagi menyekolahkan anaknya juga bayarnya bersama gitu ya. Share time, berbagi waktu, dan share space, berbagi tempat atau berbagi hunian gitu ya teman-teman. Jadi nggak cuma ada ayah ibu anak, tapi juga ada kondisi lain. Baik, selanjutnya characteristics of families. Jadi ada 4 karakteristik. Oke. Ada 4 karakteristik dari family. Di sini videonya mati ya saya. Oke, saya close aja. Baik. Ada 4 karakteristik family. Yang pertama ada defined roles. Nah, defined roles ini many heterosexual couples divide their roles rather traditionally. Jadi ada peran. Ya, ada peran. Kalau ayahnya itu mencari nafkah, terus maintenance person, ya kan. Kalau ibunya itu memasak, mengurus anak, habis itu menjaga rumah gitu ya. Ini ada peran. Traditional banget sih perannya. Terus selanjutnya ada 2, recognition of responsibilities. Family members see themselves as having certain obligation and responsibilities to one another. Jadi kalau yang kedua itu dia punya tanggung jawab. Contohnya, individuals have an obligation to help each other financially. Jadi dia mungkin punya tanggung jawab bersama mengenai keuangan. Ya. There are also emotional responsibilities. Dia juga ada tanggung jawab emosi. Contohnya apa sih? Misalnya anaknya lagi sedih gitu, sedih karena dia misalnya gagal lomba apa gitu ya. Nah, ini merupakan tugas bersama teman-teman untuk mengembalikan lagi semangat si anak tersebut. Jadi bukan, oh itu kan tugas ibunya kan urusannya mengurusi anak, jadi kalau berhubungan dengan anak ya ibunya aja. Nggak gitu ya. Atau misalnya ngambil rapot anak juga bisa. Itu bukan suatu keharusan atau apa ya, harus kalau urusan anak harus ibu, enggak ya. Jadi
bisa dikerjakan secara bersama atau punya tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga ada shared history and future. Primary relationships have a shared history and the prospect of a shared future. Jadi ini penting banget, biasanya kalau kita mau pernikahan itu berlangsung lama, ya kita berbagilah kisah-kisah lama kita, misalnya yang memang appropriate ya, yang memang pantas untuk dibagikan ya, appropriate and future. Dan kita tuh kayak merencanakan apa sih yang kita mau di masa depan gitu. Terus yang keempat, shared living space. Nah, shared living space ini adalah hidup bersama gitu. Karena kalau misalnya kita family terus nggak hidup bersama, itu kan sesuatu yang mungkin nggak normal ya. Kok aneh sih, dia istrinya di mana, suaminya di mana ya, kecuali mungkin dia kerja atau apa ya. Tapi ini yang kita maksud adalah hidup bersama ya, kesehariannya bareng gitu loh, ngurus rumah bareng misalnya kayak gitu. Terus selanjutnya karena kalau di sini dijelaskan ya, karena kalau misalnya kita hidup bersama itu kita bisa involve, jadi ada keterlibatan satu sama lain untuk membangun atau untuk meningkatkan hubungan family ini. Meningkatkannya mungkin kita mau hubungannya harmonis gitu kan. Awal-awal susah nih karena menyatukan dua kepala contohnya. Ya udah, tapi harus tetap hidup bersama gitu loh, supaya kita lebih bisa menerima, oh apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya. Kalau kalian mau tahu kayak gimana sih watak asli dari teman kalian, hiduplah bareng dia, kalian akan tahu gimana sih dia bangun tidur tuh ngapain, dia tuh kalau habis makan nyuci piring apa enggak, kayak gitu-gitu lah ya. Itu hal-hal kecil yang mungkin bisa kita temukan ketika kita ya hidup bersama gitu. Nah, di sini ada family types. Family types ada dua dimensi. Yang pertama ada conformity orientation sama conversation orientation. Apa itu? Kalau konformitas itu adalah dia bisa mengikuti value dari suatu kelompok ya. Kelompok ini bisa kita katakan dia bisa mengikuti value dari keluarganya. Families high in conformity are likely to be harmonious. Jadi biasanya lebih harmonis with children who are expected to obey their parents. Jadi anaknya itu diharapkan untuk nurut aja sama orang tuanya. Ya nggak usah banyak nanya, udah nurut aja kata mama, kata papa. Itu conformity orientation. Terus families low in conformity are likely to be less harmonious. Jadi kalau nggak conformity-nya rendah, itu biasanya harmoninya atau tidak harmonis gitu ya. With children who are given greater freedom to say or do as they wish. Jadi anaknya tuh bisa bertindak semena-mena apa aja. Udah dibilang sama orang tuanya jangan pulang jam 9 malam, paling malam tuh jam 8 lah. Tapi dia berperilaku semaunya, pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu ya. Itu bikin keluarga jadi nggak harmonis. Terus ini yang kedua ada conversation orientation, refers to the degree to which family members can speak their mind. Jadi kalau yang ini itu justru mereka tuh mengedepankan opini setiap anggota keluarga. Jadi mereka mau bahwa apa yang diinginkan anggota keluarga tuh ya diutarakan gitu. A family high on conversation orientation encourage members to discuss a variety of issue. Jadi kalau misalnya kamu bersuara ya kamu bisa memberikan pendapat atau memberikan dorongan ya terhadap suatu diskusi mengenai misalnya milih jurusan kuliah. Coba kalian mungkin kemarin pas mau masuk kuliah sempat
konflik nggak sama keluarga mengenai ini ya, pemilihan jurusannya. A family low on conversation orientation discourage discussion and the voicing of opinions. Jadi kalau misalnya dia nggak mau ngomong, nggak mau mengutarakan apa yang difikirkan, apa pendapatnya dia, ya itu jadinya kayak kita tuh nggak paham gitu loh, apa sih yang diinginkan si anak ini. Contohnya gitu ya, kayak kamu mau di jurusan komunikasi tapi orang tuamu bilang jangan komunikasi, apa komunikasi tuh mau ngapain. Terus orang tuamu bilang udah masuk aja ke manajemen gitu, ya kan, manajemen tuh jelas kalian bisa jadi manajer misalnya. Nah kalau yang conversation high ya, jadi kalau misalnya kamu itu apa namanya bisa gitu loh, dan mau mengutarakan pendapatmu, kamu kemudian menghadap ke orang tuamu gitu, terus kamu bilang, "Ma, komunikasi itu juga banyak lingkup kerjanya." Contohnya bisa di media, bisa misalnya di semua instansi ya, semua perusahaan itu butuh seorang PR contohnya gitu. Jadi saya tuh bisa masuk ke perusahaan manapun. Nah itu high conversation, jadi kamu juga mengutarakan apa pendapatmu mengenai suatu hal. Tapi kalau yang low artinya kamu diem aja, cuma dipendem aja, cuman yang kayak kesel, ya udahlah gitu. Tapi ujung-ujungnya terus nggak kuliah dengan baik, males-malesan, ya malah jadi bikin discourage. Nah ini jadi nggak ada titik temu gitu. Kita lihat tipe yang pertama, teman-teman. Di sini ada 4 tipe. Ada consensual families. Consensual families ini high in conversation and high in conformity. Jadi dia tinggi di conversation, tinggi juga di konformitasnya. These families encourage open communication and agreement. Jadi keluarga yang seperti ini membuka ya komunikasi dan kayak agreement itu kesepakatan. Sebentar saya Oke. Jadi kalau yang consensual families contohnya pas kamu tadi diskusi ya, mungkin mengenai jurusan, kamu punya pendapat. Nah begitu pula misalnya orang tua juga akhirnya mungkin memahami, oh iya zaman sekarang ya, zamannya media, komunikasi itu sangat penting gitu. Artinya ada kesepakatan bersama tuh ya teman-teman ya. Terus yang kedua ada protective families. Protective families di sini high in conformity and low in conversation. These families stress agreement and strive to avoid conflict but with little communication. Jadi kalau yang high in conformity ini ya itulah, jadi anak harus benar-benar nurut lah kata orang tua. Udah kalau orang tua bilang manajemen itu cocok buat kamu, udah kamu tuh nurut aja. Itu ya high in conformity. Misalnya contohnya kayak gitu. Terus kamunya juga tidak berusaha untuk memberikan pendapat. Artinya sebenarnya di sini kamu avoid konflik. Kamu sebenarnya mencegah terjadinya konflik. Oh ya udahlah, apa kata mama pasti yang terbaik lah, misalnya. Contohnya gitu ya. Terus yang ketiga ini ada pluralistic families, low in conformity and high in conversation. These family members are encouraged to express different attitudes and points of view and to engage in open communication while being supportive of each other. Jadi kalau yang ini justru low in conformity. Jadi low in conformity itu contohnya dia tuh memiliki different attitude. Biasanya terjadi misalnya di keluarga-keluarga yang
ibunya orang bule gitu ya, terus bapaknya misalnya orang Indonesia, jadi kayak blasteran ya. Jadi inilah dua kebudayaan yang berbeda lah gitu ya. Atau bisa juga ibunya orang Batak gitu ya, yang notabene atau bapaknya orang Batak gitu ya, notabene agak strict gitu. Ini ya ini gitu. Terus ibunya orang misalnya Jawa. Nah, itu kan dua attitude yang berbeda ya, teman-teman. Low in conformity. Jadi mereka memiliki perbedaan pandangan. Terus selanjutnya high in conversation. Tapi mereka tetap bisa supportive of each other. Jadi saling mensupport gitu, walaupun perbedaan ini ada gitu ya, tapi saling menghargai, saling menghormati misalnya, sehingga bisa supportive of each other. Ini contohnya pluralistic families, laissez-faire families. Nah, ini yang terakhir ya, low in confirmation and low in conversation. Udah beda pandangan, terus nggak mau ngomong satu sama lain, sehingga nggak ada kesepakatan, sehingga yang ada do what you want, terserah aja apa yang mau kamu lakuin. Nah, ini agak gimana ini agak ya, jangan sampai lah ya, jangan sampai do what you want, artinya udah nggak ada concerning lagi atau nggak ada caring lagi, nggak ada kepedulian. Kalau kita peduli kan kita akan bicara gitu. Tapi kalau misalnya udah bodoh amat ya bahasanya, nah ini yang bahaya. Selanjutnya ada family communication culture and gender. Apa sih hubungannya keluarga dengan komunikasi, terus budaya sama gender? Jadi dalam komunikasi keluarga, teman-teman, di feature 10 ini di gambar 10.1 ada communication patterns in couples and families. Jadi ada bentuk komunikasinya. Yang A kita lihat equality. Jadi ada kesetaraan di situ, sama-sama memberi, sama-sama menerima, sama-sama mensupport, sama-sama apalagi? Sama-sama berbicara, sama-sama ya pokoknya sama lah. Sama-sama mendengar, ya kan, equal, namanya juga equal. Yang kedua ada balance split. Kalau balance split di sini, each person speaks and listen equally. Jadi orang itu yang satu ngomong, yang satu dengerin dulu gitu ya. Jadi saling melengkapi lah intinya, yang balance split. Terus kalau yang C, di unbalanced split, one person controls the communication and the decision making more than the other. Jadi kalau yang C itu nggak balance. Si A ini lebih mendominasi. Ya, mendominasi si B. Misalnya si A yang ambil keputusan, tapi si B-nya ini masih bisa ngasih kayak opinion ya, atau rekomendasi, masih bisa. Karena panahnya bisa kita lihat itu masih ada yang masuk ke A ya, artinya ada pesan yang bisa dipengaruhi lah. Yang terakhir yang agak ekstrim ya, dia monopoli. One person maintains total or near total control. Jadi kalau yang D, monopoli, si A-nya ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Pokoknya keputusannya dia itu udah mutlak, nggak bisa dipengaruhin, nggak bisa diubah. Nah, ini monopoli namanya. Ya, keras banget orangnya. Sampai nggak bisa dipengaruhi lagi. Terus yang kedua ini culture, an arrangement such as this may have been entered into by your parents when you were an infant or even before you were born. Jadi ini contohnya di pernikahan ya, pernikahan atau perjodohan, arrangement. Jadi dia akan menjodohkan anaknya yang mungkin masih dalam kandungan atau yang baru lahir. Ya, baru banget lahir dengan anak temannya. Culture nih, budaya. Jadi gimana sih caranya atau hubungannya family dan culture? Yaitu menikahkan anak
anak kita dengan anak teman kita gitu yang udah dijodoh-jodohin dari awal. Tapi in most culture, jadi kebanyakan culture ini udah mulai jarang ya menjodoh-jodohkan ya. Jadi the right person and to be friends with certain people and not others. Jadi anaknya sudah diberikan kebebasan untuk memilih siapa sih yang akan jadi pasangannya gitu. Kemudian yang ketiga ada gender. In the United States, both men and women can initiate relationships and both can dissolve them. Jadi kalau di US sana itu laki-laki dan perempuan boleh memulai hubungan dan boleh menyudahi suatu hubungan. Tapi contohnya di Iran ini, on the other hand, only the man has the right to dissolve a marriage. Jadi cuma laki-laki ya yang boleh memutuskan untuk menyudahi suatu pernikahan, and doesn't have to give any reason, dan boleh juga nggak pakai alasan apapun, jadi boleh aja ditinggalin gitu. Agak ekstrim ya teman-teman, jangan sampai ya. Terus di sini gay and lesbian families are accepted in some cultures. Jadi ada yang beberapa negara memperbolehkan pasangan gay dan lesbian. Terus dia itu legal masuknya. Tapi kalau di Indonesia kita enggak ya, kita tidak melegalkan pasangan gay dan lesbian. Oke, baik, di sini ada trivia quiz yang bisa kalian jawab lagi. How would you describe your own family in terms of, yang pertama ya, characteristics of primary relationships and families discussed in the chapter. Nah, karakteristik dari hubungan kekeluargaan itu di keluargamu seperti apa. Yang kedua, communication patterns-nya seperti apa ya, yang paling sering digunakan. Yang ketiga, apa sih aturan yang paling penting dalam suatu keluarga. Terus selanjutnya, gimana kamu mendeskripsikan keluarga yang ideal. Baik, itu adalah akhir dari part ketiga. Selanjutnya kita akan bahas workplace di part terakhir.